Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Farozi dari kelompok 5 kelas B2 KPI. Di sini kami akan menjelaskan konstitusi negara dan warga negara. Langsung saja lanjut ke materi pengertian konstitusi. Hermann Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu dipolitiki. Yang berbahasa asing itu, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai sesuatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. 2. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. 3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel. Pertama, elastis. Dan yang kedua, diumumkan dan diubah dengan cara sama seperti undang-undang. Ciri-ciri konstitusi yang rigid. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undang yang lain. Hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa, atau dengan persyaratan yang berat. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrahmatika dengan NIM 2040210047 akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu pengertian warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, dalam hubungannya antara warga negara dan negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, begitu juga sebaliknya. Warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Menurut Aristoteles, warga negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, yang menguasai atau yang memerintah. Negara yang menguasai haruslah memiliki kebijakan dan keutamaan, yakni sifat kebaikan dalam kearifan. Yang kedua, yang dikuasai atau yang diperintah. Warga negara yang dikuasai atau yang diperintah kebijaksanaan dan kearifan tidaklah begitu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azmi Bisa Fateliza dengan NIM 2040210060 akan melanjutkan materi fungsi dan nilai-nilai konstitusi. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya, fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Nilai-nilai konstitusi. Pertama, nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sawitri dengan NIM 2040210039 akan melanjutkan pembahasan nilai-nilai konstitusi. Yang kedua, ada nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruhnya pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu
berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Sekian pembahasan dari kami, kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.